Nah, baik, teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, Hati Bu. Ada Mbak Agni, Mbak Dini, Mbak Hana, Mas Haris nih, Mas Haris. Mas Haris itu apa? Indramayu apa Cirebon ya? Saya ini. Mas Randi dan Mbak Betul, Bu. Isna. Ya, jadi kita langsung saja ya, karena biar efektif dan efisien. Sebetulnya kan, saya mau tanya dulu, berarti teman-teman sudah fix ya? Masih ada yang ragu dengan jadwal? Jadwal dulu. Saya belum fix, Bu. Aduh, saya di dalam tapi dekat pinggir jalan. Aduh, gandeng. eh apa kendalanya Mas Aris? Yang gas itu kan ya, yang pertamanya itu kok bukan Mas Aris? Iya, betul, Bu. Hmm. Cuman saya kemarin tuh agak sedikit namanya memang Bapak siapa gitu ya? Kalau misalkan pangkalan tuh memang kebanyakan pakai nama pemilik, Bu. Kecuali kalau agen itu emang ada nama perusahaan. Mhm. Nah, nanti rencananya Mas Haris itu kan nanti harus mengambil sampel. Sebesar apa itu si pangkalan gasnya itu? Nggak terlalu besar sih, Bu. Apa ada ininya gitu? Iyalah kan kita Kayak- harus minimum responden itu kan 30 sampai 50 ya minimum. Oh, Sehingga kalau jangkauan. Hmm. kalau buat pelanggan sih banyak sih, Bu. Oh gitu ya. Iya, tapi Pelanggan mungkin maksudnya kan bukan hanya kedar toko ya, bukan toko apa namanya? Pangkalan gas yang kecil-kecil enggak ya? enggak. Itu dicoba aja dulu yang apps itu ya. Gimana? Jadi kan kalau yang Mas Haris itu boleh diulangi lagi Mas Haris judulnya. Jadi judulnya tuh pengaruh penggunaan merchant aplikasi My Pertamina dan pelayanan penjual kepada pembeli gitu, Bu. Di pangkalan LPG 3 kilo Bapak Hamzah. Tadinya saya mau ngambil di perusahaan. Cuma karena perusahaannya tidak mengizinkan gitu. Jadi saya ngambil di pangkalan-pangkalannya gitu. Kebetulan saya juga freelance gitu, Bu, di salah satu pangkalan itu. Jadi ya tahu gitu Boleh, teorinya kayak boleh. gimana. Jadi nanti yang di ya, ya. Oke, nah sekarang tinggal balik lagi apps Pertaminanya ya. Mm-mm. Aplikasi kan ya, aplikasi Pertamina ya. Website di dalam aplikasi dalam website, Bu. Mhm. Jadi Bukan, aplikasi itu tuh sama nggak dengan ini Mas Aris? Saya kan punya handphone. Saya punya My Pertamina. Yang dipakai itu bukan? beda, Bu. Kalau buat pangkalan Oh, beda beda. lagi. Mhm. Terus kalau dari sisi teorinya berarti Mas Haris mau ngambil ada nggak teori-teorinya? Ada teori-teorinya kayak eh apa ya? Merta tuh penjelasannya gimana. Sebelumnya juga saya pernah meneliti gitu, Bu. Mhm. Ya kalau ada aman berarti kan. Nanti juga dicari untuk meyakinkan Mas Haris coba mulai dari sekarang juga teman-teman ya untuk meyakinkan judul kita. Tolong Hmm. segera cari 10 rekomendasi jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu. Ya, karena kan nanti rekomendasi tersebut akan dimasukkan juga kan ya di bab satu ya, bab satu atau bab dua gitu ya, lupa saya. Bahwa Anda harus menyajikan minimum 10 jenis penelitian yang serupa. Misalnya tentang pemasaran lah, tentang apalah, seperti itu. Kalau misalnya ada, gas lanjut, oke. Gitu. Ya, jadi ya Mas Haris ya, biar Oke, siap, Bu. nggak pokoknya goalsnya hari ini, kalau saya sih oke aja, nggak ada masalah gitu ya. Cuma tinggal cari data-data pendukungnya dari mulai jurnal-jurnalnya, teori-teorinya, bukti-bukti penelitiannya seperti itu. Ya, karena hari ini saya Oke, siap. goalsnya adalah bab satu kelar, gitu kan ya, dengan sesuai dengan panduan yang itu tadi.
Sip. Kalau boleh kembali, makasih itu ya Mas Arus ya. Mbak Angti jadinya Iya apa Ibu. Mbak Angti? Di sini Bu, saya jadinya ambil penelitian dengan judul ini Bu, Analisis Strategi Digital Content Marketing dan Transparansi Informasi terhadap Partisipasi Lelang di KPKNL Surakarta. Nah, ini studi kasus pada Instagram KPKNL Surakarta, Ibu. Jadi, Kualitatif ya? kualitatif, Ibu. Iya, iya. Gimana Bu? Nggak apa-apa, Ibu. Aman, 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 aman. Tadi saya udah baca juga, terus diskusi juga dengan beberapa teman saya. Oh, itu kualitatif aman. Yang penting nanti berarti kita pakai metode beberapa metode ya. Yang pasti harus ada hmm, dari ownernya, bukan dari owner, maksudnya dari pengelola ya. Ya, Nanti akan wawancara kan, lalu jadi dari pengguna harus ada tiga lah, pokoknya dari sumber datanya itu tadi. oke. Berarti kan Siap, harus Bu. ada bukti-bukti pada saat wawancara, Hmm, bukti-bukti laporan-laporan mungkin deh yang bisa dijadikan rekomendasi selain studi kepustakaan ya, selain dari siap. jurnal-jurnal, juga Hmm. dari sumber informasi usernya itu dan juga sumber informasi yang bahkan nanti kan biasanya di tabel tuh mana bukti wawancaranya menurut si rencananya nih wawancaranya ke siapa aja, Bang Lee? Ah, ini kan awalnya ya, Bu. Ini kita tuh saya udah ada data terkait mungkin sekundernya ya. Jadi terkait insight di Instagramnya seperti apa. Lalu ah, dari situ nanti kan ada data juga saya lagi mintakan ke kantor pusat itu terkait dengan eh, kunjungan profil yang di lelang Go ID-nya itu, Bu. Aplikasi Mhm, lelangnya, website lelangnya. Jadi mhm, nanti mungkin di situ dilihat eh, ada gak kayak apa ya korelasinya dari peningkatan digital kontennya yang di Instagram ini khususnya yang di KPKN Surakarta dengan kunjungan yang ada di website itu gitu Bu. Terus dari situ nanti juga di breakdown lagi nggak hanya kunjungan. Jadi kan setelah itu ada kayak pembuatan akun. Nah, itu nanti yang bisa mulai kayak penawaran membidding itu Bu di akun itu gitu. Jadi nanti mungkin saya juga pakai konsep funnel marketing Bu. Nah, mhm, funnel mhm, marketing mhm. yang AIDA itu Bu, yang apa awareness, interest, desire Ya, dan action. interest ya saya Ya, ya, ya. jadi nanti mungkin dibedahnya dari itu. Nah, kemarin sih kalau terkait data ininya itu ya Bu ya. Cuman kalau misalkan terkait yang tadi transparansi informasi, itu kan kita juga mulai bikin konten yang kayak mulai ada strategi dua arahnya ya Bu ya. Nggak cuma kita ngasih konten, tapi kita juga coba kayak ada Q&A, terus kita lewat story, apa namanya? Kayak apa ya Bu, ingin meningkatkan transparansi dari lelang itu sendiri gitu Bu, lelang pemerintah. Nah, Mhm. saya belum kepikiran, sebenarnya bisa mungkin nanti wawancara sama pembelinya terkait apa ya Bu, kayak testimoni gitu ya Bu ya. Ada sebelumnya kenapa ngambil transparansi? Ada apakah gerangan dalam proses lelang? Nah, itu kan bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan ya nanti ya. Iya, Latar siap Ibu. belakangnya kenapa mengambil itu tersebut silahkan. Gitu. Siap Ibu. Ya, sudah. Keren keren Saya justru. Jadi saya mau belajar justru ini sama Bang ini tentang lelang-lelang. siap Ibu. Ya itu Bu, sebenarnya Kan saya menarik udah ya. saya sudah bikin beberapa Bu di bab satu yang saya upload ke Drive Ibu. Eh, Mhm. itu latar belakangnya ya emang utamanya itu pertama karena eh, tingkat laku lelang sendiri di pemerintahan tuh ada dua ya Bu ya. Kita terkait yang marketingnya sama eh, tadi transparansinya apa kepercayaan dari masyarakatnya itu Bu. Jadi variabelnya itu Mhm. eh, nanti yang merujuk terhadap tadi apa namanya partisipasi lelang. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti lelang. Nah, yang pertama itu tingkat laku lelang sendiri, Bu. Itu memang Mhm. saya lihat studi apa namanya penelitian sebelumnya itu ada datanya Mhm. ternyata cuma 30% Bu di tahun dua ribu Oh. dua ribu tiga atau berapa ya. Nah, terus dari penelitian itu juga
jelaskan kalau ternyata dari kantor pusat tuh bilang salah satunya ini tuh karena marketing kita yang kurang oke gitu Bu. Ya. Iya. Nah, dari Oke. situ ada banyak hal, Bu. Kayak kita di kantor daerah ini tuh memang tidak ada guidance-nya gitu loh, Bu. Jadi dari pusat itu kayak bebas, yang penting ada konten tentang lelang, tidak dikasih tahu seperti apa, strateginya seperti apa. Jadi ini benar-benar tergantung sama pengelola konten yang ada di tiap daerah gitu, Bu. Nah, itu yang melatar Hmm. belakangi saya mencoba untuk gimana caranya naikin engagement dan lain sebagainya. Eh, untuk periodenya ini karena saya baru pindah kemarin Januari ya Bu ya. Jadi saya mulai di bulan Januari akhir sampai April ini Bu. Jadi mungkin datanya berdasarkan tingkat dari bulan per bulan ini, 4 bulan ini sih Bu. Hmm. Terus Net terkait berarti ya datanya. iya, terlalu terkait dengan transparansinya itu memang eh, adanya stigma negatif masih Bu. Lelang itu orang dalam yang menang dan lain sebagainya. Padahal Ah. sekarang lelang itu sudah online semua gitu. Nah itu eh, kita tantangan di kita juga gimana ya mengedukasi masyarakat lewat konten tuh ngasih tahu kalau memang lelang itu sekarang by system semua, tidak ada hal-hal yang negatif gitu. Kemarin ada sih Ya. awal-awal mengelola tuh komentarnya kayak gitu Bu, kayak orang dalam yang menang gini gini gini. Tapi ya itu kita mulai dari situ sih Bu, Hmm. konten-kontennya berangkat Ada dari situ. proses mengedukasi masyarakat juga gitu ya tentang Ada Ibu. customer kan juga mungkin nanti dibahas lah tentang di teori-teorinya ya. Siap, Seperti itu. Oke, siap oke, Ibu. baik, baik, baik. Mhm. Lanjutkan aja, pokoknya nanti ketemu saya bab satu udah rampung ya. Ini udah selesai sih Bu sebenarnya Ah, udah. semuanya. Nah, Iya, mungkin teman-teman ini yang lain boleh dilihat dulu punya Mbak Agni ya. Bisa share kali. siap Ibu izin share ya. Jadi kan mungkin Mas siapa nih? Atau sebelumnya Mbak Heti, apa kabar Mbak Heti? Yang saya panggil tuh di grup ada yang namanya Heti gitu kan ya. Alhamdulillah baik Ibu. Mhm. Mbak Heti udah saya komen ya. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Sepertinya terlalu sederhana gitu ya. Nanti tolong ditambah dengan yaitu tadi apakah mau X1 X2 terhadap Y gitu ya atau mau X1 terhadap Y1 dan Y2 gitu ya. Baik. Panduan ada kan berarti? Iya, ada Ibu. Mhm. Kalau Mas Randi nih, Mas Randi kayaknya saya belum pernah ini deh. Halo Mas Randi. Halo, selamat sore, Bu. Iya, Mas Randi itu judulnya apa? Nah, ini saya pertama kali ikut sih, Bu, sebenarnya. Jadi, Ya. judul yang saya bawa itu adalah Analisis Strategi Pemasaran dan Relationship Marketing dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Sektor Pemerintahan. Studinya kualitatif sih, Bu. Oh, kualitatif juga. Ya siap-siap dengan data-data empirisnya ya, maksudnya yang bisa pendukung-pendukungnya. Gitu. Sip, Siap, sip, Ibu. aman. Udah isi link belum? Drive. Ini sembari ngisi sih, Bu. Ya, ya. Jadi teman-teman kalau yang belum mengisi, tolong diisi sehingga saya juga ada laporan. Kan Nah, teman-teman, Mbak Hana, apa kabar Mbak Hana? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu saya mau ganti judul boleh nggak? Kan kemarin udah ikut kan kalau nggak salah ya. Iya, udah yang Udah terkait ketemu, matahari, udah yang ketemu. terkait matahari. Untuk judulnya udah ketemu untuk gantinya. Apa tuh? Kalau misalkan pengaruh flash sale dan gratis ongkir Shopee terhadap perilaku pembelian impulsive buying pengguna Shopee itu bisa gak Bu? Oke, flash sale itu berarti masuk ke personal apa kategorinya apa ya? Kalau flash sale itu berarti kan di promotion ya. Iya, betul. Promotion itu berarti ke apalagi maksudnya flash sale tuh bukan personal selling, bukan direct marketing. Apa ayo? Masih ingat nggak? Kok saya jadi lupa. Sales promotion. Oke, berarti Ya, kan itu masuk ya. Bagaimana ya. caranya kan strategi marketing itu atau strategi
promosi adalah salah satunya adalah sales promotion dengan cara menggunakan flash sale. Oke, yang keduanya tadi apa? Pengaruh flash sale, terus apa lagi? Pengaruh flash sale dan gratis ongkir Shopee terhadap Oh, perilaku gratis. pembelian pengguna Shopee. Mhm. Gratis ongkir juga termasuk menurut saya sih sama. Sama ya, tapi Ya, ada di masuk judul ke satu, kategori. Mhm. yang satu lagi. Bedanya di mana nih? Masuk ke itu loh. Sales promotion juga atau mau Iya. ngambil apanya nih? Atau boleh gak Bu yang ini? Pengaruh influencer marketing, Shopee affiliate, Hmm. atau influencer terhadap minat beli konsumen di Shopee. Kalau saya tadi setuju yang pertamanya itu tadi ya, yang Yang apa? flash Yang sale. flash sale-nya. Cuman yang keduanya itu Masa- serumpun sama. Iya. A- Apakah pakai influencer juga nggak sih Matahari? Enggak sih Bu, kalau yang di Karawang mah. Mm-mm. Kalau yang kedua itu kan beda ya. Mm-mm. Influencer dan Shopee affiliate terhadap minat beli konsumen di Shopee. boleh, boleh, boleh. Berarti yang si Shopee itu ya, ininya ya. Mungkin kalau misalnya yang pertama itu serupa tapi tak sama, Mm-mm. ini paling yang kedua itu tadi karena ada affiliate-nya ya. Itu Iya, betul. affiliate kan sekarang lagi happening tuh dan juga Nah, bisa dipelajari gitu kan ya. Kalau influencer juga sama sekarang kan metode pemasaran kita tidak hanya konvensional ya, tapi betul. juga banyak sekali menggunakan brand ambassador, influencer. Nah, coba kita research ya, apakah menggunakan influencer tersebut berpengaruh misalnya ya terhadap apa penjualan di Shopee itu tadi ya. Iya, terhadap minat beli konsumen di Shopee. Oh ya, ya terhadap minat belinya. Berarti kan ya yang dipelajarinya adalah minat belinya. Oke, aman aman. Han. Baik Bu, terima kasih. Jadi langsung gas bab satu selesaikan lah. Ya Bu. Satu lagi sebelum Mbak Agni nih, Mbak Nisa belum aman deh kalau saya lihat ya Mbak Nisa. Halo Bu, Ibu maaf baru pulang kerja. Iya nggak apa-apa. Saya udah komen di grup. Jadinya apa Mbak Nisa? Iya, tadi sempat ngechat juga Bu. Hmm. Bahkan kemarin kan udah ini ya, udah nambah lagi variabelnya. Tapi tinggal Hmm. wilayahnya aja Bu. Hmm. Kalau misalnya ini kan, jadi dia kan Instagramnya lumayan besar ya Bu ya, 47.000 pengikut. Nah, terus yang dia tuh kan produksinya di Jepara nih. Tapi yang beli tuh dari Bali, dari Jakarta, banyak di luar Jabodetabek juga. Gimana kalau misalnya judulnya jadi pengaruh konten visual dan user generate content terhadap minat beli konsumen Qs Project. Jadi disebut nama tempatnya itu, Bu. Ibu di mute itu nggak ada suaranya. Di mute, di mute. Oke, yang X1-nya apa yang mau diangkat? Yang mau diangkat konten visual. Ada apa gerangan dengan konten visualnya? Dari konten visualnya ini kan jadi ya apa dari ininya Bu. Kan harus nanti kan harus di Mm-mm. teman-teman nanti dari judul tersebut, teman-teman di latar belakang masalah harus mengangkat fenomenanya masing-masing ya. Ya, Jadi misalnya kan konten visual foto. ceritakan apa itu konten visual dan masalahnya apa di perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua apa tadi? Konten visual dan User generate content kayak user testimoni generate. gitu. Testimoni sama nggak oh bukan word of mouth. Oke oke oke. Testimoni ya. Oke bagus bagus Iya. bagus. Itu ada ya ininya ya teori dan juga bukti-buktinya. Contoh-contohnya Kalau dilihat dari kasusnya. Instagramnya langsung, ya ada Bu. Jadi kan dulu masih pas awal-awal itu kan belum ada testimoni ya. Jadi kan penjualannya belum belum naik gitu Bu. Nah semenjak ada highlight testimoninya itu dari Ya.
konsumennya langsung. Nah, itu mulai dipercaya tuh Bu gitu. Karena Ah, kan ini kan si tokonya itu buatnya custom Bu. Jadi nggak kayak barang jadi langsung, oh ini produknya ini gitu. Jadi dia tuh custom gitu Bu. ya, ya, ya. Justru uniqueness-nya dari si apa bilangnya apa nih? Ke, Chaos, eh, Chaos Project. Chaos, Ya, Chaos Project Chaos itu Project. adalah dia uniqueness-nya adalah dari sisi custom ya, Iya, nggak custom. dari Custom kebarat. furniture. Project, udah oke oke bagus bagus. Apa namanya? Tinggal tambahin wilayah itu tadi ke project di Iya, Jawa di Timur, di Jepara. kota. Oh di Jepara Jepara. Jawa Timur. Dah gitu. Ya. Oh, jadi Kebetulan langsung cari, hmm, maaf Bu. Jadi Chaos Project di Jepara gitu. ya. Oke. Baik, Bu. Berarti langsung cari apa namanya yang 10 apa namanya rekomendasi itu tadi ya tentang pengaruh konten visual, Ya. user generate sama minat beli. Minat beli itu banyak banget ya. Cuman yang satu dan duanya silakan dicari yang terbaru ya teman-teman ya. Nggak bisa kita menggunakan data atau jurnal yang 5 tahun ke belakang. Terlalu lama. Ya minimum adalah berarti dari 2002 lah ya 2002 sampai dengan sekarang ya. Oke Nisa. Ya. Terima kasih ya, Bu. Nah, eh, teman-teman bisa lihat coba apa namanya Mbak Agni bisa share deh. Coba lihat bab satunya ya. Ya, Iya, Bu. Ini Nah, latar belakang masalahnya. Izin mau dibacakan atau skimming aja, Bu? gini aja. Jadi kan teman-teman di sini ada mulai dari latar belakang masalah gitu ya. Data-datanya mana Mbak? Yang penunjang. Karena kan kalau latar belakang itu kan fenomena yang terjadi ya. Betul, Ibu. Fenomena yang terjadi saat ini di tentang lelang itu ya. Ataupun juga tadi tentang yang disampaikan Mbak Agni silahkan disajikan. Ya Iya, kan Bu. ya. Jadi ini ada penelitian sebelumnya, Bu. Cek. Nanti juga Kak, ya. Maaf, Bu. Ini loading ya. Mm-mm. Saya Eh, yang eh, loading atau yang Mbak Agni yang loading nih? Ini dari saya juga udah loading, Bu. Sebentar, Bu. Saya Saya izin puter-puter. matiin video dulu. Ya, ya, ya. Bentar, Bu. Kok nggak bisa sih? Nah, teman-teman nanti juga mungkin pada saat mempresentasikan bab satu, kalau bisa Mbak Agni Iya, Bu. di itu ya, nggak usah PDF, Gimana, Ibu? nggak usah PDF mungkin ya. Kalau pada saat eh, presentasi ataupun juga bimbingan, Oh, kalau saya sarankan sih di Google Docs oh ya. iya, Bu. Ini kalau yang untuk bab satunya, Sehingga nanti ketika ada revisi-revisi langsung bisa di situ. iya, ini Gdocs, Bu. Kalau untuk bab satunya. Itu tadi yang PDF yang referensinya, Bu. Oh ya juga ya, 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 Iya. ya, ya. Oh ya Eh, referensi-referensi yang sudah ada ya. iya, Ibu. Nah, ini sih, Bu. eh jadi diawali dari fenomena ini ya, Bu ya. Ternyata partisipasi peserta lelang itu hanya di 2022 39,3% dan di 2023 itu 33%, 1% ini untuk yang laku, Bu. Nah, ini yang jadi Hmm. latar belakang utama ya, sangat rendah ya Bu ya, nggak ada 50%-nya sendiri. Lalu di hasil penelitian ini tuh ada wawancara gitu ya dengan dengan pihak TI-nya DJKN yang menyampaikan kalau strategi digitalnya itu memang kurang gitu Bu. Sebentar, saya agak lupa sih Bu. Iya, Ini tapi mohon maaf ada di yang sini Bu pai-pai di itu penelitiannya. yang grafik tadi menyajikan tentang apa? Oh, yang grafik ya Bu. Nah ini, Ini Bu, ya yang ya. itu kan grafik dalam bentuk donat ya. Ini kan tadi fenomena yang terjadi yang kekurangan itu tadi ya.
Iya, yang sedikit. Terus yang barusan, nah ini apa? ini yang kekurangan itu kan Bu. Sebenarnya ini Ya saya udah, yang nge-lag nggak bulat-bulat sih? tadi. Oh, yang bulat. Takutnya saya nge-lag gitu. Ini terkait pengguna Ah, internet kok, Bu. oh, pengeluaran. Yang apa namanya? Kalau sekarang intinya digital itu sangat diperlukan gitu ya, Bu ya. Termasuk Hmm. konten. Laporan pertumbuhan digital. Oh, baik. Iya, Sumbernya apa segala macam. Oke. Jadi teman-teman yang lain, bab satu itu penuh dengan data-data ya, data-data empiris yang menyampaikan bahwa fenomenanya apa nih? Oh, terjadi penurunan, terjadi masalah lah gitu ya, ataupun juga datanya, karena kan di latar belakang masalah itu kan kita bercerita umum. Nah, kalau Mbak Agni beda karena kualitatif ya, iya Ibu. jadi terbalik. Nah, Halo? kalau yang Mbak Agni berarti kebalik ya, teman-teman. Kalau yang kualitatif ini tadi Mas Randi ya. Jadi bercerita fenomena tentang lelang dulu ya yang bermasalah kan ya. Iya Ibu. Eh, Betul Ibu. Lelang dulu, yang utamanya dulu, nanti baru dikembangkan menjadi lebih luas lagi tentang bahwa tuntutan misalnya, oh ya harusnya masyarakat juga lebih teredukasi gitu ya. Yang tadi disampaikan ternyata image-nya masih konvensional, masih kurang baik. Nah, itu tadi seperti itu kalau yang kualitatif. Tapi kalau yang kuantitatif itu harus yang dari umum dulu ke khusus ya fenomena yang terjadi apa, langsung ke spesifik masalahnya. Lanjut, Bang Ni. Iya Bu. Ini sebenarnya saya apa latar belakangnya mungkin secara garis besar dulu ya Bu ya. Belum yang ini. Saya minta petunjuk Ibu. Apakah ada yang nggak perlu atau nanti mungkin perlu ditambah gitu ya Bu ya. Untuk latar belakang. Jadi di paragraf yang pertama itu menjelaskan tentang strategi dulu Bu. Karena terkait X variabel yang pertama itu kan tentang strategi digital content marketing ya. Yang dimana nanti strategi yang relevan di era transformasi digital marketing itu akan memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam hal ini nanti di lelang.id. Lalu eh, tentang lelangnya Bu, standing position lelang itu seperti apa? Eh, Jual beli barang yang kompetitif dan objektif itu karakteristiknya. Ini persaingan antar penawar. Lalu di Indonesia sendiri yang berhak untuk sebagai penyelenggara itu DJKN. Beliau DJKN juga berperan sebagai regulator lelang juga. Nah, untuk pelaksanaan lelang itu dilakukan oleh unit vertikalnya DJKN, KPKNL. Lalu perkembangan lelang sendiri di DJKN seperti apa gitu. Pada sebenarnya ini saya kurang mengembangkan juga sih. Sebenarnya ada sejarahnya gitu ya. Tapi mungkin detailnya saya pikirnya nanti mungkin di tinjauan pustaka gitu ya Bu. Jadi secara garis besar mengikuti perkembangan zaman di mana beralih dari konvensional menjadi eh, berbasis web di lelang.go.id. Nah, lelang online kelebihannya ini itu mendukung fungsinya lelang itu sendiri, fungsi privat, publik, budgeter, di mana nanti ujung-ujungnya adalah penunjang PNBP gitu. Nah, efektivitas lelang sendiri itu tantangan yang tadi ini 33,1 ya, mencapai sekitar 33. Rendahnya tingkat keberhasilan eh, mengindikasi partisipasi masyarakat masih sangat terbatas. Salah satu faktor utamanya kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh KPKNL selaku penyelenggara lelang. Ini saya tadi oh belum sempat cari yang lain, masih berdasar yang
penelitian yang tadi saya mirroring, lalu menjelaskan tentang KPKN Lusur Karta sendiri, memanfaatkan platform Instagram sebagai saluran saluran komunikasi dan promosi layanan termasuk lelang. Sepanjang saya megang konten, itu ternyata insight-nya cukup signifikan dari media sosial tersebut, di mana view atau jumlah tayangan yang ada di tentang lelang itu emang lebih besar daripada konten-konten yang lain yang tentang layanan di JKN lainnya. Terus ini menjelaskan tentang tantangan. Ini karena yang tadi saya sampaikan tidak ada tidak ada instruksi khusus ya terkait kontennya tuh seperti apa, sehingga kita tuh hanya melihat repost-repost dari DJKN itu sendiri, DJKN kantor pusatnya, sehingga kreativitas relevansi konten di tingkat KPKNL itu terbatas. Nah, eh, walaupun dari kantor pusat itu kadang mereka ada Strakom ya, strategi komunikasi, ya hanya kayak ngatur frekuensi aja seminggu sekali gitu Bu, untuk konten lelang. Terus kondisi ini menyebabkan kualitas sangat bergantung pada konten kreator yang bertugas di sesi hukum informasinya di KPKNL. Oke, berarti Mbak Agni, Siap ya pokoknya Bu? ya Mbak Agni berarti pas di sininya diceritakan Siap, masalah-masalah. Ya, siap ya Bu? ya masalahnya ada berapa? Misalnya ada 5, berarti satu masalah itu minimum satu paragraf, Baik tapi Ibu. berupa narasi. Ya, Siap, teman-teman gitu ya. Jadi di siap ya Bu. latar belakang masalah itu juga sebetulnya masalahnya apa, lalu dideskripsikan menjadi sebuah paragraf. Bla 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 bla. Sehingga dari masalah-masalah tersebut penulis akan melakukan penelitian. Nah, ini Mbak, ini belum ada yang gitu-gitunya, ya, tinggal gitunya doang. Ini Bu, Dari di terakhir ya Bu ya, ya di paragraf terakhir. terakhir. Betul. Dari masalah-masalah yang sudah disajikan oleh penulis tadi, maka Hmm. atau dari fenomena dan masalah yang terjadi sehingga penulis tertarik, gitu kan ya? Oh Kata-kata ya terakhir Bu. dulu untuk mengambil sebuah penelitian dengan mengambil judul bla 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 bla. Jadi semuanya latar belakang itu diakhiri dengan begitu ya teman-teman ya. Dari masalah-masalah yang ada segala macam gitu kan dan dari fenomena yang ada, maka penulis akan mengambil eh, tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul ini. Siap, siap Ibu. Nah, baru aja kan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kan disesuaikan dengan panduan ya. Iya, Rumusan masalah ada berapa? Biasanya 5 ya. eh 2 Kalau sampai saya lihat 5 di ya. panduan 5 loh. Oh iya Bu. Baik, saya cari satu lagi deh Bu. Jadi kan misalnya apakah si variabel X gitu kan ya. Enggak, maksudnya kan itu dibalik ya karena kualitatif ya. Disesuaikan aja lah pokoknya. Tapi yang pasti dari yang analisisnya Mbak Agni ini ya disampaikan juga ya. Mau bagaimana atau apakah gitu. Saya bukannya ini yang kuantitatif ya. Coba Mbak Agni nanti udah masuk ke Drive kan ya? Udah Ibu, iya. Nah, coba Mbak Agni cari contoh-contoh yang dari yang dikasih sama Bu Silvana sebagai contoh Oh katanya yang iya, paling fokus gitu ya. Tapi yang kualitatif siap, ya. siap Ibu. Ya, Jadi sebetulnya kan agak beda tuh. Yang rumusan masalahnya kan kalau yang kuantitatif, apakah si X ini berpengaruh, yang gitu-gitu loh ya. iya, iya. Apakah si X2 ini berpengaruh? Tapi kalau kualitatif, kalau nggak salah beda, bukan begitu gitu ya. Oke, siap Ibu. Teman-teman yang lain rumusan masalah aman ya? Ada yang mau tanyakan? Jadi kualitatif rumusan masalah itu kan berisi sebentar mana ini? Berisi apa yo? Masih ingat nggak apa itu rumusan masalah? Nih, ya. Kalau yang kuantitatif itu misalnya kan apakah si X1 itu berpengaruh terhadap bla bla bla? Apakah ini kan kebetulan berapa ini nih berapa variabel ya? Satu,
dua, tiga. Pokoknya gitu ya. Eh, apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Apakah X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y? Gitu ya di ininya. Sama saja ikutin panduan kata-katanya disesuaikan. Lalu nanti ada batasan masalah, berarti pembatasan masalahnya adalah kalau yang di panduan seperti misalnya nanti siapa nih? Mana lagi nih? Saya belum say hello ke Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Mbak Dini Alfiani. Atau Mbak Isna, Mbak. Ya, Iya, Bu. Mbak Din. Udah mulai bab 1 kan? Udah, Judul Bu. udah apa? Alhamdulillah. Ini tentang apa lupa? Saya nggak bawa Google Drive nih soalnya. Tapi Dini belum posting, Bu. Oh, pantesan. Saya cari-cari. Iya, Ya udah disebutkan aja. bentar, Bu. Maksudnya Untuk kan kita judul. sudah membahas bab 1 aman lah ya, bukan bab 1 pendahuluan insya Allah bisa dimengerti ya tentang Bisa, Bu. Alhamdulillah. fenomena-fenomena dan masalah-masalahnya dikemukakan. Tadi rumusan-rumusannya itu adalah sudah fix tuh ya, polanya begitu, gitu kan ya. Pengaruh kuanti apa koli, Madin itu? Kuanti, Bu. Kuanti. Berarti kan apakah udah berapa? Berapa variabel? Eh, 2 variabel, Bu. Apa coba? Pengaruh, Mm-mm. pengaruh brand ambassador dan iklan terhadap keputusan pembelian produk Scarlet Whitening pada e-commerce Shopee di kalangan Gen Z Purwakarta. Oh iya iya, iya. Jadi yang itu tadi ya, udah 2 Iya, jadi. Bu. Nah, sekarang tinggal dibatasi. Berarti yang namanya pembatasan masalah adalah khusus di produknya itu ya. Pertama adalah untuk kalangan Gen Z-nya. Iya. Ya. Terus si skincare itu kan banyak banget ya. Iya, Bu. Berarti fokus kepada brand Brand, Scarlett. iya, Bu. Fokusnya Scarlett. ke produk Scarlett-nya, Bu. Mm-mm. Begitu pula nanti teman-teman mungkin ya tadi ada fokusnya ke di Shopee lah, Gen Z lah, gitu juga itu juga harus dibatasi ya. Kalau tidak dibatasi bisa kita bisa kemana-mana. Misalnya hanya brand kosmetik atau skincare di Indonesia. Lah skincare kan puluhan ratusan ya ininya ya. Brandnya, mereknya sehingga nanti tapi nggak usah di judul sih ya, nggak usah di judul, hanya di pas di ini pas di pembatasan masalahnya ini yang disampaikan. Kalau di judulnya misalnya tadi studi kasus di Gen Z Karawang, tapi produknya adalah di pembatasan masalah ya, Mbak Dini. Itu. Iya, Bu. Terus udah fokus, lokus itu adalah lokasinya. Itu tadi ya, berarti kan di wilayah Purwakarta ya? Karawang Purwakarta. Purwakarta, Bu. Purwakarta, lokasinya khusus di Purwakarta. Itu kan menjadi salah satu fokus. Tidak seluruh Indonesia. Bayangkan kalau Mbak Dini se-Indonesia, harus datanya banyak banget ya. Gen Z di Purwakarta. Kalau tempus itu periodenya waktunya kapan? Nah, Mbak Dini mau periode penelitiannya mulai dari kapan? Sebenarnya, Bu, Dini tuh pernah sempro dan menggunakan skripsi yang lama ya, Bu. Hmm. Nah, takutnya kalau misalkan Dini ngambil yang kemarin datanya, takutnya sama pihak Unsianya tidak diperbolehkan, Bu, karena datanya sudah terlalu lama. Iya, datanya tahun berapa? Tahun 2022, Bu. 22, sekarang 26. Kalau dari hasil grafiknya perkembangannya, oke, boleh dimulai dari 2022 ya. Iya, Bu. Tapi harus diupdate. Berarti 2022 sampai dengan 2005. Gitu. Baik, Bu. Mau nggak mau berarti harus diupdate. Coba Iya. perkembangannya, apakah trennya itu menurun untuk penjualannya, minatnya dengan adanya si X1 dan X2 itu atau itu kan bisa disampaikan atau bisa dilakukan melalui kuesioner ya atau wawancara dengan si
user ataupun juga dengan apa namanya si Scarlett-nya itu ya. Ya, Bu. Lalu juga nanti jangan lupa harus Lotus, maksudnya adalah ya jujur, transparan ya. Kita itu tadi sajikan bahwa memang datanya periodenya sekian dan kita betul-betul melakukan penelitian yang transparan gitu ya, nggak ada manipulasi data. Ah, kan ini nggak tahu nih Bu Meli dan teman-teman misalnya, saya asal aja deh datanya ya nggak bisa juga ya berdasarkan hasil real, hasil wawancara atau survei gitu ya, atau ada data-data pendukung khusus baik dari blog, dari jurnal gitu ya, itu namanya adalah si penelitian apa namanya untuk yang poin ke batasan masalah. Nah, untuk yang batasan masalah ada yang ditanyakan nggak? Mbak Isna nih belum ngobrol. Mbak Isna. Iya, Bu. Jadinya apa? Udah aman kan Mbak Isna? Kemarin? Apa, Bu? Belum. Udah aman kan kemarin judulnya? Masih bingung, Bu. Iya, apanya lagi? Kemarin kan ngechat Ibu ya, belum dibalas-balas, Bu. Gitu. Bukan belum Iya, dibalas, Bu. ketumpuk-tumpuk lagi banyak banget ini belum. Saya ada belum yang lagi kuliah 5 kelas lagi, belum yang bimbingan. Aduh, maafkan kalau misalnya Iya, Bu. saya biasanya agak malam baru scroll scroll gitu ya lihat yang Android. Nanti nggak apa-apa kalau saya sih dengan senang hati malah kalau misalnya ih Bu Mel itu kok udah saya chat setengah hari aja misalnya. Tolong di ini lagi aja, di ping aja. Ibu, tolong dibalas gitu ya. Tolong diingetin ya. Iya, Bu. Iya, baik, Bu. Hmm. Jadi gimana Mbak Isna? Ini saya lagi cari nih. Eh, belum dimasukin, Bu. Nggak, Baru ngechat judulnya Ibu. aja judulnya. Judulnya Coba titikin deh. pengaruh. Mbak Isna, buka WA terus Apa, Bu? titikin ini. Titikin Iya, yang Bu. terakhir chat sama saya. Terus kalau nama WA tuh kalau bisa ya. Nah ini ya. Kalau bisa kayak saya tadi kan nanya ada yang namanya Oktaviana. Kan saya nyarinya di grup itu kan Okta atau Okvi gitu ya. Nggak tahu di situ namanya Vivi. Jauh banget gitu kan ya. Tapi kalau kita kan search, pernah Bu, saya Isna, kan saya tinggal itu aja. Oh ini yang frozen food itu ya? Iya, Bu. Pengaruh harga dan kelengkapan produk. Pengaruh harga, kelengkapan produk, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan. Oke, keputusan pembelinya oke, harganya yang dimaksud dengan kelengkapan produk apa, Mbak Ista? Kayak Emang ada masalah dengan bervariasi, Bu. kelengkapan produk? Mhm, Hmm, barangkali kurang lengkap tuh, Bu. mhm. Enggak, misal berarti si toko frozen food itu kan namanya frozen food ya. Yang dimaksud dengan kelengkapan produk tuh apa? Si coolernya gitu ya, si freezernya, atau tokonya, atau sarana prasarananya, atau apanya nih? Produk yang dijual ya, Bu? Oh, jadi kan sebetulnya produknya tuh banyak banget gitu ya. Cuma Iya, Bu. di situ yang dijualnya produknya terbatas gitu. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Jadi stoknya tuh kayak kurang lengkap gitu tuh, Bu. Betul. Nah, maksudnya apa yang terjadi dengan keputusan pembelian dikarenakan dikarenakan kelengkapan produknya kurang, sehingga apa yang terjadi terhadap keputusan pembelian? Maksudnya apakah jadinya pembelinya nggak jadi, gitu kan ya? Atau menurun, atau sedikit,
Kan itu yang akan kita bahas. Sekarang fenomenanya apa Jadi, yang terjadi ketika si produknya itu kurang lengkap menurut jadi pantauan Mbak? menurun sih Bu penjualannya. Ada Karena datanya. eh, Karena kalau menurun atau naik itu Mbak Isna harus menyajikan data minimum. Ini tokonya udah lama belum? udah lama banget Bu, dari 2010. Iya, apalagi berarti kan harus cek dulu berarti ya. Kalau menurut judulnya sih oke, tapi datanya harus dilengkapi. Pertama adalah data, yaitu tadi fenomenanya mungkin 5 tahun ke belakang itu bagaimana? Naik, turun, ada apa gerangan dengan si pembelian ataupun penjualan ya, penjualan produk ya. Oh, ternyata Iya Bu. menurun selama 5 tahun ini, naik turun. Ada ternyata di tahun ini naik, tapi di ini turun. Atau bahkan ternyata dulu 3 tahun ke belakang tuh naik, tapi sekarang turun. Gitu misalnya ya. Ternyata Iya Bu. pas diteliti, oh pas di research misalnya, oh, ternyata kan nanti kuesioner tuh. Berarti nanti Mm-mm. kuesionernya disebar ke pelanggan-pelanggan dong, ya. Iya Bu. Ke pelanggan, ke vendor-vendornya mungkin ya. Ke vendor-vendor sama ke owner. Kompetitornya banyak di sana. Nggak Kompetitor terlalu banyak sih Bu. si nggak terlalu banyak. Terus ada apa genangan dengan harga? Kalau dari harga kan eh, Dibandingkan dengan produk-produk lainnya, harganya kompetitif, mahal, atau lebih bahkan sebetulnya lebih murah? lebih murah sih Bu, apalagi kalau belinya banyak gitu tuh Bu. Hmm. Ya nanti berarti akan diceritakan sebetulnya dari proses harga, gitu kan ya, Iya strategi Bu. apa yang sudah dilakukan dan sebetulnya ya harus dibandingkan juga ya harganya tuh standar atau bahkan sebetulnya lebih murah atau memang standarnya segitu gitu itu bisa digali ya. Iya Bu. Cuman udah cari yang 10 itu kan 10 narsum, 10 sumber Udah Bu. ada. Ada Bu. Kalau harga kan banyak pasti ya. Kualitas Iya layanan banyak. juga banyak. Mm-mm. Kalau tentang kelengkapan produk ada? Ada Bu. Ada juga. Oh, bagus tuh. Sip, sip, sip. Iya Berarti Bu. itu kebanyakannya tentang produk aja. Produknya itu apa? Karena kan ini Iya Bu. pemasaran produk ya. Berarti 4P ya. Pro- 4P, produknya seperti apa, price-nya bagaimana, dan itu tadi kualitas layanan. Terus ada apa gerangan dengan kualitas layanan? Judes, jutek ininya pelanggannya, karyawannya. Enggak sih Bu. Nah, ada apa kalau apa yang mau diangkat dari sisi kualitas pelayanannya di sana? Ibu itu kan Isa kirim 2 judul ya Bu. Yang ke Ibu Mm-mm. itu lebih baik pakai yang mana ya Bu? Masih bingung soalnya. Oh, yang satunya WOM ya, Iya Bu. word of mouth ya. Ah, Iya Bu. mm-mm. Word of mouth. Kalau dari sisi teknologinya, dia pakai pemasaran apa? Pakai medianya apa? Sebenarnya tuh dulu ya Bu, di Facebook tuh sering upload, cuman sekarang tuh udah jarang, paling kayak di WA kayak gitu tuh Bu. Saya lagi mengarahkan Isna tuh yang teknologi kekiniannya yang mana gitu loh. Mau yang di kelengkapan produknya atau word of mouth-nya. Karena kan kalau word of mouth juga sebetulnya bagus juga ya strateginya ya. Hanya tinggal kita tuh harus ada kekiniannya apa gitu loh maksudnya Mbak Isna. Mendingan yang satu sih ya.
Mendingan yang satu karena word of mouth. Karena kalau kualitas pelayanan, hmm, kalau dalam menghadapi pelanggan ataupun customernya ada aktivitas yang elektronik gak? Maksudnya WhatsApp bisnis ataupun database atau website ada nggak? Cuman Facebook aja atau gimana? Media sosial? Eh, iya Bu, Facebook juga sekarang tuh udah nggak aktif lagi Bu. Oke, wajar lah turunnya. Orang sekarang ini mau memasarkannya seperti apa? Paling hanya word of mouth. Word of mouth itu kan berarti kepada orang-orang yang pernah beli ya. Iya Bu. Tapi tokonya mah tetap rame Bu. Nah, kok bisa ramai dari mana? Salah satunya mungkin dari Em, atau dari apa? apa ya? Ya karena itu Bu, harganya murah terus lokasinya Bu. Mm-mm, mm-mm. Kayak Walaupun Facebook udah nggak aktif, mungkin WA-nya aktif tuh Bu. Jadi kan yang kayak kalau order tuh paling ke WA atau nggak datang langsung gitu Bu. Oke. Sip, Mbak Isna kayaknya yang nomor satu aja ya. Yang ada word of mouth-nya ya. Itu menarik untuk apa ya, diteliti ya. Dan juga saya lihat kan banyak juga teori-teorinya tuh. Iya Bu. Jadi yang warm atau yang itu Bu, tadi Ibu bilangnya. Ya tadinya kan saya mau bahas apa yang kekiniannya ya. Cuma kan kalau pengaruh harganya nggak ada masalah. Kelengkapan produknya yang jadinya kan X3-nya nih. Ini Iya asli Bu. nih. 3 4 variabel. 3X. Ya itu Bu, mau minta pendapat Ibu juga Bu. Kalau saya harganya hilangin. Walaupun sebetulnya Harganya tadi berapa Bu? walaupun menurut Mbak Ista kan rame terus karena harganya murah gitu ya. Ya kita jalanin aja lah. Eh, Sebetulnya nanti judul mah bisa berubah, bisa dikurangin ataupun bisa ditambah ya. Tapi yang Oh pasti iya Bu. bisa nomor satu aja. Karena kalau kualitas layanan kan terlalu banyak ya. Terus baik banget ya, kecuali kalau memang kualitas layanannya bermasalah banget kan? Enggak sih Bu. Enggak, enggak kan? Aman-aman aja kan? Orang-orang datang, balik lagi. Yang lama juga yang loyal-loyal balik lagi gitu kan? Iya balik lagi Bu. Karena harga itu tadi. Sehingga menurut saya sih kualitas layanan masih aman. Sehingga nggak usah dibahas ya. Kalau mau dibahas ya itu tadi word of mouth-nya seperti apa. Iya Ya, Bu. nomor satu aja ya, yang itu dulu. Nggak apa-apa, 3 variabel itu tadi, 4 variabel. Cuma nanti pas di tengah jalan kan kita nanti akan berjalan tuh. Tet, 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 tet. Oh, ternyata nggak bagus. Hilangin aja deh harganya. Itu kan gampang. Sip. Iya iya Bu. Iya siap Bu. Sekarang pokoknya siapkan dulu yang penelitian-penelitian sebelumnya, gitu kan ya. Sehingga bisa menjadi rekomendasi. Iya baik Bu. Jadi teman-teman minggu depan udah ini ya, udah beres bab 1 sampai dengan sebentar. Kan bab 1 itu terdiri dari tadi batasan masalahnya, lalu tujuan penelitiannya, yang pasti teman-teman tujuan penelitian kita itu kan sebetulnya adalah untuk apa, gitu kan ya? Yang pasti untuk menolong, bukan menolong, memberikan manfaat dong kepada masyarakat, kepada tempat yang kita teliti, gitu kan ya.
sehingga bisa bermanfaat. Jadi tujuannya apa yang disampaikan ya? Ini teori apa namanya? Beberapa paragraf aja. Manfaatnya maksudnya adalah kegunaannya, dampak positifnya untuk masyarakat apa gitu ya. Nah, metode udah jelas kan ada 2 ya. Hmm. Sebentar. Nanti kan sumber-sumber datanya pasti baik yang kualitatif atau kuantitatif, kita siap-siap untuk membuat kuesioner ya. Membuat kuesionernya kalau sekarang sebetulnya ya pakai Google Form atau pakai aplikasi-aplikasi lainnya nggak ada masalah. Hanya saya tidak recommended masih manual ya. Kalau manual capek, udah gitu mahal. Kan kalau dulu nih, zaman dulu, saya harus fotokopi, harus disebar, enggak banget lah gitu ya. Sekarang sudah menggunakan teknologi, ya. Terus mana nih? Hipotesis itu tinggal dibaca aja ya. Yang tadi, apakah berpengaruh positif dan signifikan? Apakah bla bla, tinggal ini aja. Eh, apa namanya istilahnya perkiraan, ya. Perkiraannya dari hasil penelitian ini adalah berpengaruh positif atau tidak berpengaruh? Pengaruh sih, tapi tidak signifikan. Nah, gitu-gitu. Ya. Teknik analisis data, nah ini juga mungkin nanti kita bahas ya, karena biasanya teman-teman bermasalahnya adalah, Bu, aduh sulit banget ini, udah dua kuesioner, tapi saya nggak mampu untuk mengolah data. Ya nanti kita bahas lah ya, yang lain-lainnya ya. Yang pasti menggunakan boleh apa SPSS, boleh apa nih, pakai uji-ujian lah ya, yang gitu-gitu. Nah, sip. Jadi, goal saya pertemuan hari ini adalah teman-teman judulnya sudah oke dan mampu untuk menyelesaikan sampai dengan bab 1. Karena nanti minggu kedua biasanya saya review dulu semuanya, udah bab 1 langsung kita masuk ke teori-teori. Mas Randi, ada pertanyaan nih. Mas Randi kan kualitatif ya, nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Agni juga nih, sesama kualitatif. Siap Ibu, mohon bantuannya Mbak, Mbak Agni. iya. Bahana. Hmm. Hana, Widya, Iya, Ibu. Bahana udah aman bab 1? Ada pertanyaan? Udah cukup, Bu, lagi mulai nyusun. Iya. Siap-siap fokus. Pokoknya nanti teman-teman kalau udah dapet yang 10 itu gampang loh. Ya. Nanti kan baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris dari Indonesia atau luar negeri gitu ya. Ketika mendapatkan 10 referensi ataupun 10 rekomendasi itu akan terbuka. Oh, yang gini, yang gini boleh. Dan saya memperbolehkan teman-teman pakai AI nggak ada masalah, gitu kan ya. Hanya mungkin kita harus lebih smart aja, ya. Bukan berarti copas. Tapi ya kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan. Kan kalau referensi bisa nyuruh AI juga ya, sehingga ketika mempercepat bisa dapet, lalu kita cek satu persatu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi. Sip, karena sudah 5:30 gitu kan ya. Saya masih di kampus, di depan udah ada suami saya. Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti kan besok bimbingan lagi ya, Bu. Kalau misalkan nggak bisa ikut bimbingan, di minggu depan bisa. Iya, kayaknya yang hari ini selesaikan dulu bab 1, Mbak Hana. Oke, siap, Bu. Terima Ah, kasih. saya kasih waktu 1 minggu, minggu depan kita bimbingan lagi. Apakah mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu gitu. Ya, karena banyak 30 orang ya udah 10 atau misalnya yang siap aja lah. Karena kan kita kejar deadline. Mbak Agni, bulan Juli kita sidang ya. Sekarang kan Siap, Mei, Bu. Mei, Juni, Juli lah katanya kan. Bahkan saya udah ada jadwal lagi loh. Nanti akhir Mei udah ada yang sidang. Berarti yang mana itu? Mungkin yang dulu-dulu, tinggal finishing aja ya, seperti itu. Karena mau akhir Mei, awal Juni, mendingan lebih cepat-cepat, lebih apa, cepat aja lah beres gitu ya. Teman-teman juga kan banyak kerjaan yang bisa dituntaskan sehingga bisa satu persatu tuntas gitu. Ibu punten
pertanyaan cepat, Bu. Ya, Izin, di metode itu kalau misalkan mix atau kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif itu boleh, Bu? Atau anggapannya kualitatif deskriptif aja? sebetulnya boleh, tinggal sekarang Mbak Agni siap ya harus siap-siap aja gitu. Maksudnya dua-duanya menyajikan data tersebut. Saran saya sih pilih salah satu aja. Kalau Mbak Agni kayaknya mendingan kuali. Siap, Ibu. Kan data-data Kualitatif. juga ada ya. Tapi kalau kalau pakai mix method udah kualitatif, masuk lagi kuantitatif. Boleh juga kuat banget sih gitu, tapi ya balik lagi gitu nanti Oh, untuk siap. proses pengujiannya jadi dua kali nanti di ujian Iya. kualinya ditanya, lalu Sebenarnya yang data ujiannya itu loh, Bu. Data yang kayak ke webnya berapa, tayang apa, kunjungan itu ke web hanya itu itu hanya kualitatif aja untuk ya, Bu data ya? pendukung, data data pendukung aja, bukti-buktinya. Kalau yang kuanti itu kan sebetulnya hasil dari kuesioner. Oke, siap, Ibu. Terima Ya, kasih, Bu. ternyata yang sangat setuju memilih bahwa lelang itu yang gitu-gitu loh, tergantung dari indikator-indikatornya. Kualitatif lebih enak juga. Sip, teman-teman, foto yuk. Foto dulu, silahkan buka kameranya. Betty lagi kerja, Betty. Masih di kantor? Iya, Ibu masih kerja, masih di kantor. Wow, malam minggu enggak ya, malam Sabtu ini ya. Malam Sabtu. Kalau saya malam minggu apa ngapain bimbingan, gak apa-apa. Mumpung lagi apa namanya, lagi nyantai juga gitu. Mbak Isa lagi kerja ya, Mbak Nisa? Sebentar aja kok sebentar. Mbak Nisa, Mas Andi, ayo. Nah, Mbak Nisa, ayo, ayo. Sip, kita siap-siap dulu ya. Formal dulu, satu, dua, tiga. Satu lagi. Dan tiga ya kita. Tiganya sarangnya, sarangnya. Ayo Mas Andi, kenapa ketawa? Kalau sama saya harus dua gaya. Nah, enggak, kita mau sarangnya ya, harus. Nah, gitu. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah bisa dimasukkan ke dalam siakat ya. Jadi hari ini kita sudah pertemuan. Kalau yang baru pertama, oke pertama. Kalau yang sudah kedua, silakan. Kalau yang sudah ketiga, keempat, kelima juga nggak apa-apa. Karena kan syaratnya sebetulnya 7 apa 8 kali ya? 6 apa 8 kali ya? 6 sampai 8 kali lah ya 8 kali, syaratnya. Bu. Oh 8 kali ya. 8 kali itu kan maksudnya nggak mesti harus nggak mesti harus Zoom begini terus gitu kan. Boleh via WA, apa segala macam dan lain-lain juga. Ya. Sip, terima kasih sekali semuanya teman-teman. Selamat kalau bagi yang kerja semangat beraktivitas kembali gitu ya. Semangat gitu ya. Kalau yang sudah kembali ke rumah selamat beristirahat. Tapi kalau ada waktu mari kita tuntaskan ya mumpung depan laptop. Terima kasih semuanya. Ibu, Yo, terima kasih banyak. ya, yo. Terima Kita kasih, stop Ibu. ya. Terima kasih, Bu.